Halo, salam 123. Yes, yes, yes. Terima kasih yang sudah nonton channel saya. Sebentar lagi teman-teman mungkin mau berbuka puasa. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Dan kiranya dan juga apa yang kalian minta tentunya untuk rezeki dan pekerjaan kalian bertambah dan dicukupi dengan kebutuhan keluarga. Oke, hari ini saya mau berbicara atau mau share tentang manfaat alokasi produk atau barang ke toko-toko. Manfaat alokasi, bahasa saya adalah sales mengalokasikan produk atau barang ke toko-toko. Manfaatnya apa? Pertama, tagihan tidak terlalu besar dengan adanya lokasi yang sesuai dengan kemampuan toko. Tagihan tidak terlalu besar terhadap distributor, dan juga tagihan tidak terlalu besar kepada toko, dan toko mudah membayarnya ketika jatuh tempo. Itu satu. Yang kedua adalah jalur distribusi semua tipe, mungkin semua item itu merata. Jadi tidak terlalu fokus dengan barang yang fast moving, yang barang yang laku. Tetapi teman-teman sebagai sales atau bapak ibu sebagai pemilik toko, apapun yang mungkin toko grosir yang ketika bapak ibu menjual kepada toko-toko retail atau kepada pelanggan, harus bertanya apakah ada tambahan lagi, supaya ketika mereka membeli produk kita itu diingatkan, di-remind kembali bahwa mungkin bisa jadi ada beberapa tipe-tipe item barang yang mereka sudah habis. Jadi mereka harus membeli produk merek tersebut atau produk kita. Yang berikutnya adalah toko akan berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba dalam arti kata menunggu produk merek kita supaya tidak mau ketinggalan dengan adanya sistem alokasi tersebut. Dalam arti kata, dalam bahasa saya adalah biasanya sales memberi informasi bahwa akan masuk tipe barang item ini mungkin besok, tentunya sore, dan saya alokasikan tidak banyak, mungkin 100 atau 200, dan kita harus memberi informasi kepada pemilik toko untuk 500 unit atau piece tidak bisa. Jadi dalam dunia handphone, saya berikan mungkin bisa jadi mereka beliau minta 300, saya kasih 100. Jadi tentunya saya masih kekurangan 200 untuk pemilik toko tersebut, tetapi saya sudah mencukupi kebutuhan dia untuk 100 unit dulu. Jadi dari situ kelihatan bahwa produk kita itu laku. Dan memang kalau bapak ibu atau teman-teman yang pemilik toko yang tidak mau mengambil barang kita dengan sisa 200 itu, saya bisa memberikan ke toko yang alokasi yang lain. Nah, dari situlah bahwa ada manfaatnya ketika pengalokasian produk atau barang kepada toko-toko dan kepada langganan kita. Dan itu sangat efektif kita jalankan dari sisi distribusi, dari sisi kemampuan toko menjual berapa banyak, dan dari sisi manfaatnya adalah toko tetap fokus produk kita dan berlomba-lomba untuk stok barangnya. Dan dari sisi yang lain adalah tentang alokasi barang. Ini adalah bagaimana yang seharusnya kita harus juga, dalam arti kata kemampuannya, tentunya kemampuan toko A, toko B berbeda-beda, tetapi ketika kemampuan toko A ini kita menilai merasa mampu dan bisa membeli yang banyak, kita harus tawarkan apakah bapak ibu mau, karena ada barang yang tersedia 500 piece, apakah bapak mau atau 300 piece supaya buat stok ke depannya. Bisa jadi itu bicara hal untuk contoh mendekati beberapa hal menjelang, contoh menjelang bulan puasa, menjelang lebaran. Jadi toko mau stok untuk menyambut lebaran supaya ketika pas hari hanya barang tersebut tersedia. Nah, pengalokasian lain lagi manfaatnya adalah ketika ada hal-hal barang yang rusak, tentunya dari sisi mungkin customer good, mungkin saya bicara seperti itu, untuk menukar barang-barang yang rusak,
barang-barang yang reject. Kalau dalam dunia handphone, barang-barang yang ada beberapa item yang rusak atau softwarenya, jadi kita bisa menukarkan kembali kepada pembeli atau kepada langganan atau kepada pemilik toko yang menjual retail. Itu manfaatnya dengan alokasi. Jadi ketika Bapak Ibu, teman-teman yang sebagai sales, ketika toko meminta order, atau mungkin dalam sisi mungkin consumer good, mungkin apapun itu consumer good, atau kalau saya berbicara dari sisi dunia handphone, meminta produk tersebut atau handphone, atau mungkin bicara Indomie atau kapal api, apapun itu, mungkin kita harus menjelaskan bahwa bagaimana Bu, kalau mungkin ketika toko memesan 30 atau 50, saya memberi Ibu alokasi 70, supaya ketika 20-nya, ketika ada barang yang rusak atau meminta tukar pelanggan dengan alasan-alasan yang masuk akal, jadi itu kita bisa melayani cepat responnya. Ketika ada produk yang rusak, kita menukarkan barang tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan adanya alokasi ini, kita memberikan pengetahuan bahwa ketika Bapak Ibu order produk tersebut dengan 70, tentunya tidak boleh langsung. 20-nya itu buat stok ketika ada beberapa hal yang terjadi dengan kerusakan. Dengan adanya manfaat lokasi ini, bisa jadi juga ketika teman-teman ketika mau distribusi luar kota, apapun itu consumer good atau di produk handphone, paling tidak ada beberapa, tentunya ketika ada manfaat ketika alokasi ini, ketika Bapak Ibu mau mencari toko-toko yang baru, ketika ada stok, tentunya stok yang ada di, maaf kata, mungkin di mobil, atau mungkin bahasa saya mungkin di gudang, tidak masalah. Tentunya ketika canvasser, teman-teman tidak bisa langsung memberikan langsung atau full kepada pemilik toko, karena setiap teman-teman yang sales canvasser harus membuka atau mencari toko yang baru. Nah, di situ kita bisa sampaikan bahwa alokasi barang tersebut mungkin saya kasihnya 10. Berikutnya pada hari tanggal berapa, ketika Bapak Ibu mau, saya akan mengirim barang tersebut lewat ekspedisi darat dan tentunya sampai tujuan. Nah, dari situ kan dengan adanya alokasi barang tersebut, kita bisa membuka toko baru. Dengan adanya langganan yang baru, kita bisa memperkenalkan produk kita kepada pemilik toko yang lain. Dan tentunya ada manfaatnya ketika produk item yang terbaru datang sesuai dengan kapasitasnya, atau mungkin model baru, kita bisa alokasikan kepada pemilik toko yang sesuai dengan kapasitasnya tersebut. Dan tidak ada bahasa saya dengan alokasi barang tersebut ke toko-toko, ketika masuk di gudang tidak ada penumpukan barang di gudang tersebut atau di perusahaan. Jadi buat teman-teman yang sebagai sales, jadi ketika alokasi itu bukan berbicara kita tidak percaya kepada pemilik toko, bukan, karena memang kita harus membagikan produk barang tersebut sesuai dengan kapasitas. Dan kita harus menjelaskan bahwa ketika Bapak Ibu mau order yang banyak, nanti saya akan memberikan orderan atau mengirim produk tersebut di luar, tentunya di luar dari apa yang stok yang kita bawa. Dari sisi canvasser, dari toko gudang tersebut bisa mengirim ke Bapak Ibu. Itu saja teman-teman yang saya bisa bagikan tentang pengalokasian manfaat alokasi barang produk tersebut kepada toko-toko. Dan ini kiranya jadi pembelajaran atau menambah pengetahuan buat para sales. Dan jangan lupa subscribe, kiranya channel ini sangat bermanfaat di Indra 64. Dan tentunya saya bisa memberikan hal-hal yang positif dalam dunia sales. Salam 123, yes, yes, yes.